Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Dea Pastikan dengan NPM 502013. Di video kali ini saya akan menjelaskan elemen kurikulum 2013 darurat dan kurikulum paradigma baru yang termasuk standar proses dan standar penilaian. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berseimbang. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Pada kurikulum 2013 menciptakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik ilmiah. Belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan. Selanjutnya, standar penilaian, yaitu kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik, yaitu ulangan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan penyelesaian dari suatu satuan pendidik. Pada standar ini, untuk mengukur keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, maka sistem penilaian juga berubah. Pada awalnya, penilaian hanya mengukur kompetensi pengetahuan, maka kurikulum pada 2013 penilaiannya secara kuantitatif, yakni mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Selanjutnya, kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, kompetensi dasar dikurangi. Kurikulum ini memilih kompetensi dasar terpenting yang esensial, tetap mengacu pada kurikulum 2013. Orientasinya kompetensi esensial, yakni literasi, numerasi, pendidikan, karakter, dan kecakapan hidup proses. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas, virtual, dalam jaringan atau daring, yaitu bagi peserta didik yang terpenuhi fasilitasnya berupa laptop, HP, Android, maupun jaringan internet. Untuk pembelajaran jarak jauh dilaksanakan bagi peserta didik yang belum terpenuhi fasilitasnya berupa laptop, HP, Android, maupun jaringan internet. Selanjutnya, kurikulum paradigma baru. Dalam kurikulum paradigma baru, kurikulum ini sebagai model proyek, yaitu perangkat ajar penguatan profil belajar Pancasila. Modul proyek mengembangkan perencanaan pembelajaran dengan konsep pembelajaran berbasis proyek yang disusun sesuai dengan fase atau tanpa pengembangan peserta didik. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau perkembangan peserta didik. Pendidik memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik peserta didik atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakter peserta didik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.